Ya, selamat pagi semuanya, adik-adik. Kita lanjutkan topik perkuliahan kita dengan topik SBD yang ketiga, yaitu perancangan basis data. Nah, jadi ini kita akan belajar secara teori bagaimana proses perancangan basis data tersebut. Ya, oke. Nah, jadi perancangan basis data itu dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu jadi tentu kalau katanya 3 tahapan, maka tahapan-tahapan ini harus dilalui sehingga basis data itu bisa digunakan. Yang pertama adalah perancangan basis data secara konseptual. Yang kedua, perancangan basis data secara logis. Dan yang ketiga adalah perancangan basis data secara fisis. Nah, yang pertama, perancangan basis data secara konseptual ini merupakan upaya untuk membuat model yang masih bersifat konsep. Nah, jadi memang untuk merancang suatu basis data, kita harus merencanakannya terlebih dahulu dalam bentuk suatu konsep. Nah, kira-kira basis data itu akan kita gunakan untuk apa, lalu apa saja nanti file-file yang akan tersedia di dalamnya. Nah, itu harus kita buat dulu dalam bentuk konsep. Iya, itu maksudnya dalam bentuk konsep. Sama seperti membangun sebuah gedung, rumah. Nah, sebelum dia jadi secara fisik harus ada dulu bentuk konsepnya. Bentuk konsep itu bisa dikatakan sebagai blueprintnya atau bentuk dari arsitekturnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan perancangan basis data secara konseptual. Jadi harus ada dulu dalam bentuk konsepnya. Yang kedua, perancangan basis data secara logis. Nah, logis itu berarti bagaimana nanti basis data itu akan terhubung dalam hal relasinya, ya, dalam hal jaringannya atau dalam hal hierarkinya, dia terhubung secara logis. Nah, jadi ini merupakan tahapan untuk memetakan model konseptual ke model basis data yang akan dipakai. Ya, jadi model basis data kita sudah pelajari pertemuan sebelumnya. Ada yang disebut dengan model relasional, hierarkis, atau jaringan. Nah, jadi kalau dia jaringan dalam bentuk ya seperti jaringan ya, relasi dalam bentuk tabel yang ada garis-garis relasinya, garis-garis penghubungan. Nah, itu dia untuk modelnya. Jadi dia harus lengkap semuanya dalam bentuk secara logis hubungan-hubungan datanya. Yang ketiga adalah perancangan basis data secara fisis. Nah, ini merupakan tahapan untuk menuangkan perancangan basis data yang bersifat logis menjadi basis data bersifat fisis yang tersimpan pada media penyimpanan eksternal. Nah, ini adalah tahapan akhir pembuatannya. Tentu panduan untuk membuat secara logis ini adalah perancangan basis data yang secara logis tadi, bukan secara konsep lagi kan, karena yang terakhirnya itu adalah secara logisnya, bagaimana hubungannya itu, hubungan datanya kita bisa buat dalam aplikasi perancangan basis data. Banyak aplikasi untuk merancang basis data sehingga hasil akhirnya adalah ada sebuah basis data tersebut yang tersimpan pada media penyimpanan eksternal, ya. Contohnya kalian akan pelajari nanti, misalnya kalian belajar Visual Basic atau VBNet, ada dia menggunakan Microsoft Access, ya, itu adalah aplikasi merancang basis data. Nah, tapi itu sudah dalam bentuk perancangan basis data secara fisis karena dia akan menghasilkan suatu fisik database-nya. Ada dengan menggunakan MySQL, ya. Ada dengan menggunakan SQL Server. Itu juga merupakan jenis-jenis aplikasi perancangan basis data secara fisis, ya. Lalu pengembangan sistem. Nah,
tujuan perancangan basis data itu adalah untuk pengembangan sistem. Jadi basis data yang baik, basis data yang sudah dirancang sedemikian rupa, itu akan memudahkan pengembangan sistem. Nah, itu tujuannya. Jadi nggak boleh asal jadi. Nah, sistem kita, apa yang mau kita buat, maka pertimbangannya adalah bagaimana merancang basis data itu dengan baik. Nah, jadi pengembangan sistem, ini ada 3 jenis dia. Jadi kalau kita mau mengembangkan sistem, itu ada pembagian tahapan dalam pengembangan sistem. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengembangan sistem? Ya, mengembangkan, ya kan? Sistem itu adalah bagian-bagian yang saling berhubungan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam atau menyelesaikan suatu tujuan, menyelesaikan suatu masalah. Nah, itu yang dimaksud dengan sistem. Contoh sederhananya, sistemnya misalnya adalah sistem informasi penilaian pada SD contohnya. Ini contoh ya, sistem informasi penilaian pada SD Santo Thomas contoh ya. Nah, sistem tersebut masih langsung menggunakan sistem informasi penilaian SD. Nah, jadi tentu ini akan sulit nanti kalau dikembangkan. Kenapa? Bisa saja nanti sekolah itu tidak hanya SD, ada SMP-nya, ada SMA-nya, ada dan seterusnya. Maka ada baiknya basis datanya ini harusnya sudah dipersiapkan untuk kalau nanti ada pengembangan tidak hanya SD, tapi ada SMP dan SMA. Nah, itulah. Jadi sistemnya sudah berkembang. Harusnya sistem informasi penilaian pada sekolah Santo Thomas contoh. Ya kan? Nah, jadi sudah mencakup di dalamnya nanti ketika nanti bisa atau mau dilakukan pengembangan. Nah, jadi yang akan kita bahas dengan pengembangan sistem ini adalah ada metodologi untuk pengembangan sistem. Yang pertama ada yang disebut dengan metodologi waterfall. Waterfall itu air terjun ya. Waterfall atau air terjun ini membagi daur hidup pengembangan sistem menjadi 6 tahapan. Nah, jadi kalau waterfall, kalau kita mau melakukan pengembangan suatu sistem, maka ini harus kita laksanakan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya 6 ini kita lakukan, maka kita menggunakan metodologi waterfall. Itulah maksudnya. Ada konsepsi, ya konsep dulu, bagaimana sistemnya. Ada pendahuluan, berarti penjelasan sistemnya. Lalu ada analisis, ada perancangan, implementasi, dan pengujian. Nah, kalau tahapannya 6 berikut, maka itu pengembangan sistem yang kita lakukan menggunakan metodologi waterfall. Itu saja yang perlu kalian ingat. Konsepsi, pendahuluan, analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian. Ya, waterfall. Yang kedua ada dia, ini menurut McLeod. Ya, jadi ini pengembangan sistem McLeod. Nah, McLeod mengemukakan 4 tahapan. Nah, kalau dia 4 tahapan saja untuk melakukan pengembangan sistem. Yang pertama direncanakan dulu, perencanaan, lalu tetap ada analisis, perancangan, dan implementasi. Nah, ada 2 bagian dihilangkan, ya kan? Dari waterfall menjadi McLeod itu hanya 4 saja. Perencanaan, analisis, perancangan, dan implementasi. Itulah tahapan dalam pengembangan sistem McLeod. Sementara yang ketiga ada menurut Febri dan Schwab. Ya, menurut Febri dan Schwab itu membaginya menjadi 5 tahapan. Yang pertama studi kelayakan, yang kedua rencana pendahuluan, yang ketiga analisis sistem, yang keempat perancangan sistem, yang kelima implementasi sistem. Jadi ada 5 tahapan. Itu menurut Febri dan Schwab. Ya. Jadi kalau nanti ada ujian misalnya, coba sebutkan tahapan pengembangan sistem menurut metodologi waterfall. Ada 6. Menurut McLeod ada 4. Menurut Febri dan Schwab ada 5. Nah, itu harus kalian sebutkan semua tahapan-tahapannya. Ya, itu tahapan pengembangan sistem, hubungannya dengan membangun basis data atau merancang basis data yang baik dan benar itu akan memudahkan pengembangan sistem. Karena basis data itu berhubungan dengan sistem. Lalu tahapan studi kelayakan. Nah, yang kita bahas ini sekarang adalah menurut si Febri dan Schwab, ya, studi kelayakan. Jadi kita masuk ke metode yang dikembangkan oleh si Febri dan Schwab dalam pengembangan sistem.
tahapan studi kelayakan. Nah, tahapan studi kelayakan ini adalah identifikasi terhadap kebutuhan sistem, baru mulai dilakukan. Identifikasi tidak hanya didasarkan oleh kebutuhan-kebutuhan baru yang dikehendaki oleh manajemen yang selama ini belum terpenuhi, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan pada sistem yang sudah ada, baik sistem manual maupun sistem otomasi. Nah, jadi untuk melakukan pengembangan sistem, ya katanya pertimbangannya itu tidak hanya sekedar kebutuhan-kebutuhan yang baru. Misalnya kebutuhan yang baru tadi dibukalah ada SMP-nya, contoh sistem informasi penilaian, ada SMP-nya, ada SMA-nya. Itu kan kebutuhan-kebutuhan yang baru. Nah, tapi juga harus memperhatikan kebutuhan pada sistem yang sudah ada, ya. Jadi jangan ditinggalkan kebutuhan yang ada. Nah, itu baik sistemnya itu manual maupun sistem otomasi, misalnya sudah dibuat secara otomatis, kan gitu dia. Inilah dia tahapan studi kelayakan. Jadi tentu ini butuh waktu dan butuh orang yang mengerjakan tahapan studi kelayakan tersebut. Ketika sebuah perusahaan ingin melakukan pengembangan sistem, maka diadakanlah dulu atau dilakukan terlebih dahulu studi kelayakan terhadap keinginan pengembangan sistem tersebut. Nah, inilah tahapannya. Yang kedua, tahapan rencana pendahuluan. Nah, apa rencana pendahuluannya? Ketika studi kelayakan mungkin dia sudah layak, perlu dilakukan pengembangan sistem, maka apa rencana awalnya yang harus dilakukan? Jadi tahapan rencana pendahuluan bertujuan untuk menentukan lingkup atau proyek sistem yang akan ditangani. Memang kita ingin melakukan pengembangan sistem. Nah, pengembangan sistemnya mau sampai mana? Tentu kan harus ada ruang lingkupnya. Lingkup proyeknya apa saja? Itu harus terjabarkan, terdeskripsikan dengan jelas sehingga nanti orang-orang atau tim yang akan bekerja sudah tahu tujuan pembangunan atau pengembangan sistem tersebut. Hal ini digunakan untuk menentukan jadwal proyek. Ya, jadwalnya. Kira-kira pengembangan sistem itu berapa lama dilakukan? 6 bulan kah? 1 tahun kah? Atau cukup hanya mungkin 8 bulan? Nah, adapun lingkup sistem yang ditangani dan dijabarkan dalam bentuk DFD. Nah, jadi tahapan rencana pendahuluan itu harus dijabarkan dalam bentuk DFD, Data Flow Diagram. Ya, jadi ini adalah diagram alir data. Jadi rencana pendahuluan harus dalam bentuk DFD. Yang berikutnya tahapan analisis sistem. Nah, lalu dianalisalah. Dan sudah ada diagram-diagram yang digambarkan dalam rencana pendahuluan, itu semua mencakup ruang lingkupnya, maka dianalisis. Tahapan analisis itu berarti seorang analisis sistem bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem secara menyeluruh. Nah, jadi dia tadi yang hubungannya yang kedua, simbol-simbol DAD atau diagram alir data yang digunakan antara lain seperti gambar berikut. Nanti gambar-gambarnya yang muncul itu ada terminator. Berarti itu terminator itu maksudnya adalah memulai, ya, memulai DFD. Lalu ada penyimpanan data, aliran data. Nah, ini terbalik ya. Ini saya terangkan sedikit ini. Kalau yang ini nah, ini alir. Kalau alir itu ini dia ya. Yang ini aliran data. Ini kemari aliran data. Nah, yang lingkaran ini adalah proses. Ya. Ya, ini proses. Terbalik dia, salah posisi. Terminator itu tentu adalah untuk memulai bagaimana diagram alir data itu akan digunakan. Ya. Oke. Selanjutnya adalah tahapan perancangan sistem. Nah, tahapan perancangan sistem itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, perancangan basis datanya dulu. Nah, sistem mau dibangun. Lihat, basis datanya dulu yang pertama kali harus disiapkan, dirancang. Merupakan langkah awal untuk menentukan yang diharapkan. Jadi, merancang basis data itu tak semudah kita hanya sekedar membuat basis data. Karena ini akan digunakan untuk setiap proses-proses yang ada atau sistem yang ada. Jadi perancangan basis data merupakan langkah awal untuk menentukan yang diharapkan. Apa yang mau diharapkan?
Sistem bagaimana yang akan dibangun? Apa tujuan sistem itu nantinya? Nah, maka itu harus implementasi dalam basis data tersebut. Itu dia. Yang kedua, perancangan proses. Nah, perancangan proses biasanya menghasilkan dokumentasi perancangan dalam bentuk spesifik program dan bagan struktur sistem. Nah, ini dia proses bentuk ke program, lalu ada dalam bentuk bagan struktur sistemnya. Nah, itu merancang proses-prosesnya. Perancangan basis data secara konseptual itu terdiri atas 3 langkah. Nah, tadi kita kan sudah masuk ya, perancangan pengembangan sistem itu dibagi 2, perancangan basis data dan perancangan proses. Nah, perancangan basis data secara konseptual itu terdiri atas 3. Penentuan entitas pada basis data. Ya, entitas itu apa saja entitas yang berhubungan atau yang digunakan dalam basis data. Ya. Lalu pendefinisian antar entitas. Nah, itu harus jelas entitas satu dengan entitas yang lain bagaimana relasinya. Lalu penerjemahan hubungan ke dalam entitas. Apa hubungan entitas tersebut? Entitas itu kalau abang contohkan itu dia adalah field. Ya. Nah, jadi basis data secara konsep harus melakukan 3 langkah ini. Nah, sebagai contoh ya, abang coba gambarkan misalnya ada satu database. Nama database-nya adalah misalnya abang buat database-nya itu mengenai akademik ya. Akademik itu misalnya untuk mahasiswa lah. Ya, akademik. Nah, tentu akademik ini akan berhubungan dengan siswa, lalu mata kuliah, lalu dosen, lalu bagaimana ruang belajar dan uang kuliah. Database-nya akademik. Maka dalam database akademik ini dia akan memiliki tabel. Tabel yang pertama ya, contoh ini ya tentu data-data mahasiswa. Tabel ya. Tabel yang pertama adalah mahasiswa, MHSW. Ya, buat sini MHSW. Nah, karena kan database itu adalah hubungan antar beberapa tabel ya atau file. Nah, tentu di dalam mahasiswa ini ya ada tabelnya. Digambarkan misalnya begini tabelnya. Di dalam tabelnya ini saya buat contoh aja ya. Misalnya ada filenya yaitu file 3 saja misalnya. Nah, misalnya ada file nomor induk siswa lah, nomor induk mahasiswa, NIM, nomor induk mahasiswa, lalu ada namanya, ya, lalu ada nama, misalnya, lalu ada alamat. Anggap 3 file ini saja dia, ya, alamat. Nah, tentu dalam menentukan file-file ini, pertimbangannya adalah penentuan entitas pada basis data. Apa yang dibutuhkan, itulah yang kita tentukan entitasnya. Nah, inilah yang dikatakan dengan entitas, ya, entitas mahasiswa. Ada entitas mahasiswa. Ya, apa saja lagi kalau dalam akademik? Misalnya ada entitas mata kuliah. Dia mau mengambil mata kuliah. Ya, mata kuliah MKul. Mata kuliah. Nah, maka entitas mata kuliah dibutuhkan nggak? Ya dibutuhkan lah. Kenapa dibutuhkan? Karena mahasiswa itu supaya dia punya nilai akademik, maka dia harus mengikuti mata kuliah. Maka entitas mata kuliah perlu. Kalau entitas barang masuk, nggak ada hubungannya karena ini akademik. Nah, itulah maksudnya penentuan entitas pada basis data, apa saja entitas yang dibutuhkan, ya kan? Nah, tentu kalau mata kuliah, nah ini nanti ada dia file-filenya, ada kode mata kuliah. KD mata kuliah.
KDMK saya singkat di sini, kode mata kuliah. Nah, di dalam kode mata kuliah tentu ada nanti apa nama mata kuliahnya, apa namanya, setelah itu nama, setelah itu ada dia di semester berapa dipelajari. Nah, semester berapa. Lalu jumlah SKS-nya. Jumlah SKS-nya ada berapa. Ya, jumlah SKS-nya. Nah, jadi ketika dia pilih, maka ya tentu akan dapatlah, masuklah dia nanti mengambil kode mata kuliah mana. Maka di sini harus ada dia sebagai fil tamunya ya, nomor induk mahasiswa tadi. Iya, maka ini kalau dia pendefinisian basis datanya yang inilah dia, sehingga tidak ada yang terjadi namanya kemubaziran data. Nah, tentu harus ada lagi NIM-nya yang ada di mata kuliah. Nah, ini dia fil kunci, ini dia adalah fil tamu ya. Nah, kalau mau digambarkan lagi, apalagi entitas lainnya yang dibutuhkan di dalam sistem akademik. Nah, banyak ya. Selain mata kuliah, tentu ada nanti dosen. Iya. Siapa dosennya? Maka di sini nanti akan tambah lagi kode dosen. Nah, kode mata kuliah itu siapa dosen yang membawanya. Nah, maka itu akan berhubungan dengan antara mata kuliah dengan dosen. Lalu ada lagi entitas ruangan. Nah, mahasiswa tersebut belajar mata kuliah itu dibawakan oleh dosen tertentu di ruangan mana. Nah, itulah sistem. Nah, itu sistem yang besar itu semua berawal dari perancangan basis data secara konseptual yang benar, yang baik dan benar. Nah, itu kalau contohnya akademik. Contoh yang lain juga seperti itu. Misalnya, kamu kerja di mana? Di penjualan barang misalnya, penjualan barang. Maka, kalau secara manual, ya, kita harus pahami dulu alur kerjanya. Sehingga kita bisa paham membuat basis datanya. Apa saja basis datanya atau entitas yang dibutuhkan? Ada barang, ya kan? Apakah barang masuk, barang keluar, nanti akan ada jadi stok. Karena stok itu ya merupakan barang masuk dikurang barang keluar, ya kan? Nah, barang masuknya berapa? Misalnya 10, barang keluarnya 5, maka stoknya tinggal 5 nanti. Nah, itu kan ada entitas yang harus dihubungkan. Nah, inilah langkah-langkah yang harus kita pahami. Penentuan entitas pada basis data. Apa saja basis data yang dibutuhkan, entitas yang dibutuhkan pada basis data tersebut. Ini basis datanya, ini entitasnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lalu pendefinisian antar entitas. Nah, bagaimana pendefinisiannya? Apa saja antar entitasnya? Lalu penerjemahan hubungan. Nah, maksudnya ini apa? Direlasikan hubungannya. Oke ya. Selanjutnya, komponen perancangan basis data secara konseptual. Nah, jadi ada komponen-komponen yang harus kita pahami. Nah, yang pertama ini istilah-istilahnya ada yang disebut dengan yang pertama itu entitas. Nah, entitas itu menyatakan suatu objek atau kejadian atau disebut sebagai tabel dalam model relasional. Nah, kan tabel-tabel dia tadi kan entitas. Tabel apa? Tabel mahasiswa, ada tabel mata kuliah. Nah, jadi dia tabelnya karena database itu adalah kumpulan dari beberapa tabel. Lalu ada atribut. Atribut itu adalah item data yang menjadi bagian dari suatu entitas. Istilah lain disebut properti. Jadi atribut dalam entitas. Lalu hubungan atau relasi, asosiasi atau kaitan antar dua entitas. Bagaimana relasi antar dua entitas, 3 entitas, 4 entitas, dan seterusnya. Kekangan ini istilah ini melindungi integritas data. Jadi tujuannya ketika nanti kita melakukan relasi, maka dia akan menghasilkan suatu kekangan atau integritas data. Integritas data itu kemarin juga sudah kita pelajari contoh ya.
tadi kan sudah Abang buat relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah. Nah, kalau si mahasiswa sudah mengambil satu atau suatu mata kuliah, ya, nah kan sudah tersimpan nanti datanya. Mahasiswa tertentu mengambil mata kuliah tertentu yang dipilihnya di semester yang dia ikuti misalnya. Maka karena ini sudah tersimpan, dia nggak akan mungkin lagi bisa mengambil mata kuliah itu, orang sudah diambil, ya kan? Atau dia nggak bisa mengambil itu karena tidak di semester yang sedang berjalan. Itulah gunanya, makanya di mata kuliah ada semester. Ya, oke, itulah dia integritas. Jadi datanya itu valid dia, tidak masing-masing, tapi sudah ada namanya terintegrasi, terhubung dia satu dengan yang lainnya. Ya. Lalu domain, istilah domain itu himpunan nilai yang berlaku bagi suatu atribut. Ya, berarti nilai-nilai yang ada pada atribut itu bisa kita katakan dia field ya, fieldnya atau datanya di dalamnya itu domain. Lalu integritas referensial ini adalah aturan yang mengatur hubungan antar kunci primer dan kunci tamu. Nah, berikutnya macam integritas referensial. Nah, ini tadi yang terakhir kita bahas integritas referensial ya. Nah, apa saja macam-macam integritas referensial? Nah, yang pertama adalah penambahan. Nah, jadi kalau kita ingin menambah data, maka kuncinya itu atau integritas referensialnya itu harus kita pertimbangkan. Ya, jadi dia kalau untuk menambah data, ya nggak boleh data yang sama. Contoh tadi mata kuliah kan. Lalu kalau untuk penghapusan, nah kalau dia sudah mengambil satu mata kuliah, ya, nah jadi tentu nggak boleh sembarangan dihapus. Nah ini penghapusan. Jadi ini dia jenis-jenisnya untuk dalam hal penambahan, penghapusan, peremajaan, kita harus mempertimbangkan yang namanya penggunaan integritas referensial tadi. Jadi dia tidak jadi asal-asal dia. Asal-asal maksudnya karena kita sudah buat relasi dengan jenis integritas referensial yang ada, ya, kunci primer dan kunci tamu, yang mana dia kunci primer, yang mana kunci tamu, ya. Kalau Abang balikkan lagi di sini, kalau NIM yang ada di sini inilah kunci primernya. Nah, kalau NIM yang ada di MKUL ini adalah kunci tamunya karena dia kan field tamu dia itu datang dari si mahasiswanya sebenarnya hanya untuk menjaga tidak terjadi duplikasi data. Misalnya dia mengambil mata kuliah yang sama di semester tersebut untuk apa? Tapi sistem yang baik maka harus mempertimbangkan itu, ya kan? Nah, itulah maksudnya ada kunci primer dan kunci tamunya dengan istilah integritas referensialnya. Nah, inilah dia macam-macam integritasnya yang harus kita pertimbangkan. Lalu Date and Fabry memperkenalkan istilah tentang kunci, yaitu, nah ini dia ya, nah, istilah-istilah kuncinya. Ada kunci kandidat, kunci unik yang dipakai untuk identifikasi baris tabel. Ya, kalau dia dikatakan kunci kandidat itu mengidentifikasi baris tabel. Kunci primer, kunci kandidat yang dipilih sebagai kandidat kunci utama. Kunci alternatif, semua kunci kandidat, nah berarti semua kunci kandidat yang tidak bertindak sebagai kunci primer, ya. Tapi dia tidak sebagai kunci primer, itu disebut dengan kunci alternatif. Kunci, ya tadi ada ya kunci primer, ada kunci tamu. Sembarang atribut yang menunjuk ke arah pada suatu tabel, ya. Jadi kunci tamu ini dia kan menunjuk ke tabel yang lainnya. Ini kunci primer, ini kunci tamu, kan ditunjuknya tabelnya berbeda. Jadi kunci tamu itu sembarang atribut yang menunjuk ke arah pada suatu tabel. Ya, ini dia 4 jenis istilah tentang kunci dalam relasi tabel. Masih hubungan dengan rancangan basis data. Nah, tahapan implementasi sistem. Ya, kita masuk ke tahapan implementasi sistem. Tahapan implementasi sistem mencakup pengkodean program. Nah, di sini kalau sudah dirancang basis datanya, artinya sudah selesai dia dengan hubungan-hubungan entitas dan atributnya yang dibutuhkan, maka kita mulai
mengkodekan program itu berarti programmernya, buat programnya. Setelah itu dilakukan pengujian program, berarti dijalankan. Jalankanlah dia, sudah terhubunglah dengan basis data. Nah, setelah dijalankan, maka perlu dilakukan pelatihan kepada pengguna. Pelatihan dalam arti dia supaya tidak salah menggunakan program tersebut. Bisa salah mengerti dia maksudnya kemana, ya kan? Maka perlu dilakukan pelatihan. Nah, itu tahapan implementasi. Ya. Nah, itu dia topik kita ya. Jadi sampai ke tahapan implementasi yang dikembangkan oleh Febri dan Swab tadi, ada 5 tahapan dalam pengembangan sistem. Kita sampai tahapan implementasi. Nah, oke. Jadi pelatihan kepada pengguna, Bang terangkan ini ada 3 jenis penggunanya. Ada penggunanya sebagai pengguna akhir, ada sebagai dia administrator, ya, ada sebagai operator, ya. Jadi berbeda pelatihannya. Oke, ini dulu topik kita untuk SBD yang ketiga. Sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya.